Oke kawan, balik mana nih emper liar. Kali ini kita sedang berburu bahan bonsai lagi, dan lebih spesifiknya kita akan berburu bahan bonsai rukem. Karena entah kenapa kita sangat suka sekali saat melakukan pendongkelan dan kita jadikan bahan bonsai tanaman rukem ini sendiri. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Dan kawan-kawan yang baru datang di channel ini, kita ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channel dari kita dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share pastinya. Saat ini kita sedang berada di emper di alam liar, dan kita akan berburu lagi bahan bonsai rukem ini. Karena setelah kita mendongkel dan ada yang tumbuh, kita sangat-sangat suka sekali dengan tanaman rukem ini. Walaupun yang kita dongkel dan hidup, yang sudah hidup dan tumbuh tunas baru, batangnya juga kecil yang telah hidup dan tumbuh lagi. Walaupun yang tumbuh yang kita dongkel batangnya juga masih kecil, tapi kita sangat-sangat senang sekali karena kalau kita mendongkel batangnya sudah lumayan gede, kita masih khawatir kalau nantinya tanamannya akan busuk saat kita melakukan penanaman lagi. Dan kali ini kita akan mengecek terlebih dahulu tanaman-tanaman rukem di sini. Kalau nantinya ada yang batangnya lumayan bagus, akan kita lakukan pendongkelan. Karena dari segi batangnya juga lumayan cukup ulet. Saat kita lakukan perantingan nantinya cukup memudahkan kita, karena batangnya sangat ulet, bisa dibengkok-bengkokkan, bisa 180 derajat kayak begini, bisa tidak patah batangnya. Dan itulah yang membuat kita sangat-sangat ingin mempunyai bahan bonsai dari rukem ini sendiri. Dari segi daunnya juga lumayan cukup unik, karena tunas-tunas baru yang mengeluarkan daunnya berwarna coklat kemerahan kayak begini. Dan dari bunganya juga lumayan cukup bagus. Nanti kalau daunnya sudah menua, ada bunganya, saat mekar juga lumayan cukup bagus. Apalagi nanti kalau bonsainya bisa mengeluarkan buah, kita kira juga cukup bagus. Dan kali ini kita akan muter-muter lagi untuk mencari
tanaman bonsai atau tanaman rugem yang nantinya akan kita dongkel. Karena di sini tanamannya juga sangat-sangat banyak sekali, dari kecil hingga yang lumayan gede juga ada. Dan kali ini kita mengecek terlebih dahulu apakah nantinya ada yang batangnya lumayan menarik dan bisa kita lakukan pendongkelan. Di sini kita melihat walaupun di semak-semak kayak begini, daunnya lumayan cukup bisa kita kenali. Kita cek terlebih dahulu batangnya, apakah memang batangnya lumayan gede. Karena biasanya kita mendongkel yang batangnya kecil saja, karena kalau batangnya kecil nantinya lumayan cukup mudah kalau ditanam kembali. Di sini bisa kawan-kawan lihat batang utamanya ternyata kering dan baru tumbuh cabang-cabang baru di sekitar dari tanaman rugem ini. Di sini kayaknya lumayan gede, lebih dari jempol. Kita kira sudah lumayan gede, mengingat saat ini tubuhnya rugem ini juga di semak-semak kayak begini biasanya kalah menyerap nutrisinya, jadi tumbuhnya juga lumayan lambat dibandingkan tanaman yang di sekitarnya. Kita akan mendongkelnya saja yang ini karena kayaknya batangnya lumayan cukup gede bila dibandingkan yang telah kita dongkel dan hidup. Kita siapkan dulu peralatan kita untuk melakukan pendongkelan ini. Kita bersihkan terlebih dahulu di sekitarnya agar nantinya tidak mengganggu saat proses pendongkelannya. Karena di sini tubuhnya di semak-semak, jadinya akan kita lakukan membersihkan terlebih dahulu di sekitar dari tanaman ini. Dan kita akan pangkas saja yang batang-batang lamanya ini, kita pangkas agar lebih memudahkan kita, mengingat tanaman ini banyak durinya. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu batang-batangnya. Dan batangnya tinggal batang-batang utamanya saja kayak begini. Barulah kita akan melakukan pendongkelan. Yuk ikuti terus video kali ini dari awal hingga akhir agar nantinya kawan-kawan bisa melihat perakaran dari tanaman rugem ini sendiri. Karena biasanya tanaman rugem ini perakarannya sedikit saja. Itulah kenapa
saat kita melakukan pendongkelan, tanamannya banyak yang mati karena mengingat perakarannya juga cuma sedikit saja. Biasanya perakaran dari tanaman rukem sangat-sangatlah dalam, tetapi di sini kayaknya cukup sudah ada perakaran dari tanaman rukem ini, kayaknya sudah ada, walaupun kita baru melakukan pendongkelan, masih ya tidak terlalu dalam. Semoga tanaman yang akan kita lakukan pendongkelan ini nantinya akan tumbuh dan nanti akan kita jadikan bahan belajar untuk membonsai kita. Di sini juga lumayan cukup banyak atau masih melimpah di halaman liar. Jadi bisa kita manfaatkan lagi saat kita melakukan belajar membonsai nanti. Kita tidak mendongkelnya keseluruhan sampai dalam, cukup saat kita sudah menemukan perakaran yang nantinya ya semoga mau tumbuh lagi perakarannya. Langsung saja kita lakukan pemangkasan akar tunggangnya saja, karena di sini kita telah melihat perakaran dari tanaman rukem ini sendiri. Langsung saja kita pangkas akar tunggangnya, gak usah terlalu dalam, agar nantinya juga memudahkan kita saat melakukan penanaman ulang. Kita sudah melihat perakarannya, jadi akan kita putuskan untuk memangkas saja di bawah dari akar yang ini, agar nantinya tanamannya tidak terlalu panjang batangnya. Langsung saja kita lakukan pemangkasan perakaran utamanya atau perakaran tunggangnya. Memang kayak gini biasanya yang bagian bawahnya biasanya akan mengecil. Semakin dalam kita lakukan penggalian, nantinya akar yang masuk ke dalam tanah biasanya mengecil. Maka kita putuskan saja, sudah kita dapatkan tanaman rukem ini sendiri. Tinggal nanti akan kita lakukan tanam ulang
Entah nantinya akan kita tanam di polybag ataupun di karung. Ikuti terus video kali ini, kita akan mencari lagi apakah nanti bisa menemukan tanaman rukem yang ada di alam liar ini. Dan ini contoh buah rukem yang telah matang, nantinya akan berwarna merah kayak begini hingga menghitam kayak begini. Di dalam dari buah rukem biasanya terdapat banyak sekali biji-bijinya. Biji-biji ini nantinya bisa jadi tanaman baru. Di sini ada 1 buah terdapat 4 biji, dan nanti biji-biji ini yang akan jadi bibit-bibit baru tanaman rukem. Maka tidak heran kalau di sini banyak sekali terdapat tanaman rukem. Dan buah ini nantinya kita biarkan saja agar nantinya bisa rontok dan bisa menjadi bibit-bibit baru tanaman rukem. Di sini juga kita menemukan tanaman rukem yang tadinya telah dibakar oleh pemilik lahannya. Jadi akan kita lakukan pengecekan perakarannya, apakah atau batang bawahnya apakah batangnya bagus atau tidak. Setelah kita cek batangnya, ternyata tidak begitu besar, dan kita putuskan untuk mengambilnya saja biar nantinya bisa tumbuh subur lagi. Dan saat ini kita putuskan untuk mengambil 2 tanaman rukem ini saja. Kali ini 2 saja yang kita ambil, tetapi di sini masih banyak lagi tanaman-tanaman rukem yang tidak kita lakukan pendongkelan. Bisa kawan-kawan lihat sendiri di sini. Ini ada tanaman rukem yang masih kita biarkan saja. Dan kita akan coba lihat yang lainnya. Di sini juga ada. Di sini juga ada lagi. Tadinya kita cek, tetapi kita putuskan tidak ambil. Kita ambil lain kali saja saat tanamannya sudah tumbuh lagi. Nanti kalau sudah tumbuh subur barulah kita cek lagi. Dan di sini juga masih ada, dan tadinya kita cek juga perakaran dari tanaman rukem ini. Di sini juga bisa kawan-kawan lihat, ini juga tanaman rukem. Tadi kita cek, tapi kita biarkan saja biar tumbuh lebih subur lagi. Dan di sebelahnya juga ada, di sebelah tanaman jati ini juga terdapat tanaman rukem. Bisa kawan-kawan lihat sendiri, ini juga tanaman rukem. Ini juga tanaman rukem yang baru tumbuh, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Tetapi kita putuskan tidak kita ambil. Di
sebelahnya ada tanaman lantana. Kita cek tanaman ini, kita biarkan saja terlebih dahulu. Jadi jangan khawatir kalau tanaman rukem di sini punah karena kita dongkel terus, karena memang di dalam satu buah rukem terdapat 4 biji yang nantinya juga akan tumbuh lagi menjadi bibit baru dan menjadi tanaman rukem yang baru. Dan yang sudah tumbuh juga banyak sekali di sini, dari yang batangnya kecil dan batangnya yang lumayan cukup besar kayak begini, juga masih banyak lagi yang kita biarkan. Ya, kita akhiri saja video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video ini dan menonton dari awal hingga akhir. Kita ucapkan terima kasih. Dan untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita ucapkan terima kasih. Dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap semangat dan pastinya tetap sehat. Dan untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang. Dan semoga video-video dari kita dapat menghibur dan bisa kawan-kawan nikmati. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus video dari kita dengan cara like, komen, dan subscribe dan share pastinya. Dan kita akhiri saja video kali ini. Bye bye.